Nikola Zalewski jadi rekrutan pertama Inter di musim panas ini. Inter Milan dikabarkan akan mengaktifkan opsi pembelian permanen untuk pemain pinjaman dari AS Roma, Nikola Zalewski di bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Sport Italia, langkah untuk mempermanenkan pemain internasional Polandia itu akan menjadi transaksi besar pertama Nerazzurri di jendela transfer mendatang. Nikola Zalewski saat ini bermain untuk Inter Milan dengan status pinjaman. Nerazzurri mendatangkan wingback berusia 23 tahun itu dari Roma pada jendela transfer Januari, menyusul kepergian Tajon Buchanan. Zalewski terbukti memberi dampak positif di Inter. Pemain asal Polandia itu telah menjadi starter dalam beberapa laga terakhir dan beradaptasi dengan baik dalam tim. Ia bahkan mencetak gol pertamanya untuk Inter saat melawan Torino pekan lalu. Selain itu, fleksibilitas Zalewski menjadi aset berharga bagi Inter. Pemain berusia 23 tahun itu mampu bermain di kedua sisi sayap. Lebih lanjut, ia juga tampil apik saat dimainkan sebagai gelandang serang melawan Torino. Karena alasan-alasan tersebut, Inter Milan tidak memiliki keraguan terhadap Nikola Zalewski. Nerazzurri ingin mengontrak pemain asal Polandia itu secara permanen. Dalam kesepakatan pinjaman Zalewski dengan Inter, terdapat opsi pembelian. Dilaporkan bahwa Nerazzurri dapat mempermanenkannya dengan biaya sekitar 7 juta euro. Sport Italia melaporkan bahwa Inter pasti akan mengaktifkan opsi tersebut. Jadi rebutan banyak klub, AC Milan naikkan bandrol Tijjani Reijnders. AC Milan dikabarkan semakin merasakan tekanan dari ketertarikan kuat Manchester City dan Real Madrid terhadap gelandang andalan mereka, Tijjani Reijnders. Situasi ini membuat Rossoneri bersiap menaikkan harga yang diminta hingga 90 juta euro guna mengantisipasi potensi perang penawaran di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan terbaru, tim asuhan Pep Guardiola telah mengajukan proposal sekitar 60 juta euro untuk mendatangkan Tijjani Reijnders. Namun, tawaran tersebut dipastikan akan ditolak karena masih jauh dari batas minimum 70 juta euro yang ditetapkan AC Milan sebagai titik awal untuk membuka negosiasi serius. Kini, laporan dari TMTAL menyebut bahwa masuknya Real Madrid dalam perburuan sang pemain turut memengaruhi strategi Milan. Klub percaya bahwa dua raksasa Eropa itu bisa bersaing satu sama lain untuk mendapatkan jasa Reijnders, yang tampil mengesankan sepanjang musim ini bersama Rossoneri. Sebagai bentuk keseriusan untuk mempertahankan pemain tim nasional Belanda tersebut, Milan baru saja mengikatnya dengan kontrak baru hingga Juni 2030. Meski demikian, dengan meningkatnya minat dari klub-klub besar Eropa, Rossoneri tampaknya bersiap memainkan strategi cerdas dalam menjaga atau melepas aset berharganya itu. Parma akan menjamu Napoli dalam laga penting di Stadio Tardini, di mana kedua tim sama-sama mengejar tujuan besar di akhir musim. Ini adalah final seperti semua pertandingan yang sudah kami mainkan sejauh ini, ujar pelatih Parma, Christian Cifu, dalam konferensi pers di Mutti Training Center. Ia menegaskan bahwa pendekatan timnya tidak berubah. Setiap laga dipersiapkan dan dijalani dengan mentalitas maksimal. Napoli datang setelah hasil imbang mengecewakan melawan Genoa dan kini wajib menang demi mempertahankan peluang Scudetto. Semua tim selalu datang dengan niat menang, dan Napoli tentu bermain untuk gelar Scudetto, ujar Cifu. Namun ia menekankan bahwa Parma juga sedang berjuang untuk bertahan di Serie A, jadi pertandingan akan sama sulitnya bagi kedua pihak. Parma musim ini beberapa kali tampil baik melawan tim-tim besar, dan Cifu melihat hal itu sebagai modal positif. Kami selalu masuk ke lapangan dengan niat memberikan yang terbaik. Itu sudah jadi prinsip kami, katanya. Ia meminta tim untuk tetap optimis, tapi tidak terlena dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Laga ini akan menjadi penampilan terakhir Parma musim ini di Stadio Tardini. Saya tidak ingin bersikap terlalu percaya diri, tapi kami ingin supporter hadir seperti biasanya, ucap Cifu. Ia mengakhiri dengan ucapan terima kasih kepada fans, terima kasih atas semua dukungan yang sudah mereka berikan. Semoga besok mereka bisa memberi kami dorongan ekstra untuk meraih hasil positif. Inter tanpa Frattesi dan Lautaro hadapi Lazio, Mkhitaryan siap bermain sejak awal. Inter dipastikan tidak akan diperkuat Davide Frattesi dalam laga kontra Lazio di San Siro besok malam. Gelandang Nerazzurri itu tidak akan ambil bagian dalam pertandingan, lapor Sky Sport. Simone Inzaghi juga belum bisa menurunkan Lautaro Martinez yang masih dalam proses pemulihan. Kedua pemain tersebut diharapkan bisa kembali saat Inter menghadapi Como pada pekan terakhir Serie A. Mkhitaryan diprediksi akan mengisi lini tengah bersama Barella dan Calhanoglu, tulis laporan itu. Di lini depan, absennya Lautaro membuat Taremi kembali dipercaya tampil sejak menit awal. Kali ini, striker asal Iran itu akan berduet dengan Marcus Thuram sebagai ujung tombak Inter. Formasi 3-5-2 akan kembali digunakan, dengan Taremi dan Thuram di lini serang,
ungkap laporan Sky. Kehadiran pemain-pemain kunci lain seperti Di Marco dan Dumfries tetap menjadi senjata penting bagi Nerazzurri. CSC Fabregas akui kagum dengan Francesco Acerbi dan Bastoni. Pelatih FC Como, CSC Fabregas, melontarkan pujian untuk Inter Milan, terutama menyoroti soliditas duo bek tengah Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni. Nerazzurri baru saja memastikan diri lolos ke final Liga Champions secara dramatis setelah menyingkirkan Barcelona dalam 2 pertandingan semifinal yang tak terlupakan. Aksi saling balas serangan yang terjadi membuat para supporter kedua tim tegang, bahkan penonton netral pun ikut terpukau. Setelah hasil imbang 3-3 yang luar biasa di leg pertama di Catalunya, Inter menjamu Barcelona di leg kedua di San Siro. Meski mungkin kecewa melihat mantan klubnya, Barcelona, tersingkir, CSC Fabregas memberikan penghormatan kepada Inter. Pelatih muda itu mengakui bahwa 2 pertandingan semifinal tersebut adalah pelajaran taktik yang berharga, sambil memuji duet Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni di lini belakang Nerazzurri. Saya sangat suka menonton kedua tim, kata mantan kapten Arsenal itu dalam wawancara pasca pertandingannya dengan DAZN setelah kemenangan Como atas Cagliari di Serie A. Inter memiliki mobilitas yang sangat penting ini. Saya banyak mempelajari Bastoni, Acerbi, dan bagaimana mereka mengatur lini belakang. Ada banyak yang bisa dipelajari dari cara bermain Inter. Barcelona memiliki gaya bermain yang sangat mirip dengan kami, Como. Saya suka melihat bagaimana para pemain muda bermain, dengan kepribadian. Saya ingin belajar dari keduanya. Pujian Fabregas ini semakin menegaskan kualitas taktik dan pertahanan solid yang diperagakan Inter Milan di kancah Eropa. Tak masuk rencana, Juventus tak akan permanenkan status Francisco Conceição. Juventus dikabarkan tidak akan mempermanenkan status Francisco Conceição dan sang pemain akan kembali ke FC Porto pada musim panas tahun ini. Francisco Conceição kemungkinan besar akan mengakhiri masa peminjamannya di Juventus tanpa perpanjangan atau kontrak permanen. Pemain asal Portugal itu didatangkan dari FC Porto pada musim panas lalu lewat kesepakatan pinjaman setelah negosiasi panjang. Juventus awalnya ingin merekrutnya secara permanen, namun terbentur kendala finansial dan akhirnya menyepakati peminjaman tanpa klausul pembelian. Meski tak ada opsi formal untuk pembelian, Juve dan Porto disebut telah menjalin kesepakatan informal yang memberi Bianconeri prioritas jika ingin merekrutnya secara permanen di masa depan. Namun, kesepakatan ini tidak mengikat kedua belah pihak secara hukum. Di bawah arahan Thiago Motta, Conceição sempat menjadi bagian penting skuad. Motta yang gemar memainkan winger tradisional memberi sang pemain banyak waktu bermain, dan ia kerap dipercaya menjadi starter ketika fit. Namun, dinamika berubah drastis sejak Igor Tudor mengambil alih kursi kepelatihan. Tudor menerapkan pendekatan taktis berbeda yang tidak mengandalkan pemain sayap murni, kecuali dalam peran bek sayap. Sistem ini menyulitkan Conceição untuk mendapatkan menit bermain, dan dalam beberapa pekan terakhir, namanya kian jarang muncul dalam daftar pemain inti. Situasi ini menandai akhir dari masa singkat Francisco Conceição di Turin, dan sang winger diperkirakan akan kembali ke FC Porto musim panas ini. Napoli jelas menjadi favorit, tapi tekanan terhadap mereka semakin besar. Legenda Inter, Beppe Bergomi, menilai bahwa Napoli kini berada dalam tekanan besar, sementara Inter justru tengah menikmati momentum positif. Napoli jelas menjadi favorit, tapi tekanan terhadap mereka semakin besar, tulis Bergomi dalam kolomnya di Gazzetta dello Sport. Ia menyebut bahwa momen saat ini sangat menentukan dalam perebutan gelar Serie A. Saat ini, hanya ada selisih 1 poin antara Napoli dan Inter di puncak klasemen, dengan 2 laga tersisa. Mustahil memprediksi apa yang akan terjadi akhir pekan ini, tapi semuanya sangat terbuka, ujar Bergomi. Napoli akan menghadapi Parma dan Cagliari, sementara Inter akan melawan Lazio dan Como 4 lawan yang bisa menyulitkan. Bergomi menyoroti bagaimana tekanan bisa memengaruhi performa Napoli ke depannya. Bagaimana mereka bereaksi saat keunggulan mereka tinggal 1 poin? Itu belum bisa dipastikan, katanya. Ia juga menambahkan bahwa hasil imbang Napoli kontra Genoa pekan lalu menjadi pertanda bahwa mentalitas mereka sedang diuji. Sebaliknya, Inter justru sedang dalam kondisi moral yang tinggi usai lolos ke final Liga Champions. Inter punya angin di layar mereka, dan fakta bahwa mereka masih bersaing di Liga bisa jadi dorongan tambahan di Eropa, tulis Bergomi. Ia menutup dengan menyatakan bahwa skuad Simone Inzaghi harus bertahan dalam persaingan ini sampai detik terakhir. Situasi di Milan terus panas, Christian Pulisic siap tinggalkan San Siro. Winger AC Milan, Christian Pulisic dikabarkan tidak senang dengan situasi di klub saat ini dan kemungkinan akan hengkang di bursa transfer musim panas nanti. Kekalahan AC Milan dari Bologna di final Coppa Italia tidak hanya menghilangkan peluang meraih trofi,
tetapi juga memperkecil harapan mereka untuk bisa lolos ke kompetisi Eropa, khususnya Europa League. Dengan finish di 5 besar liga yang hampir mustahil, Rossoneri kini menghadapi pembangunan kembali tim yang sangat penting di musim panas, dengan perkiraan kerugian akan mencapai angka 100 juta euro. Menurut Tuttosport, situasi ini dapat menyebabkan beberapa pemain kunci hengkang. Tijani Reijnders jadi salah satu kandidat utama, mengingat minat besar dari Manchester City yang dikabarkan siap menawarkan lebih dari 70 juta euro. Lebih lanjut, media berbasis di Turin tersebut menambahkan jika bintang asal Amerika Serikat, Christian Pulisic juga tidak terlalu bahagia dengan situasi yang ada di klub dan ada beberapa klub yang tertarik padanya. Beberapa sumber melaporkan jika salah satu pencetak gol terbanyak di Milan tersebut siap menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun dengan Milan, yang disertai dengan kenaikan gaji sebagai pengakuan atas penampilannya yang luar biasa. Namun ada kemungkinan jika itu hanya sekedar untuk menunda kepergiannya, dan mencari jaminan mengenai ambisi klub di masa depan. Ketidakpastian mengenai arah klub setelah musim yang mengecewakan dan potensi penjualan pemain kunci bisa menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keputusan Pulisic, apakah dia akan pergi atau tetap bertahan di Milan.